Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pemirsa Mas Pur 2099 di channel Sarataun 07. Oke pemirsa, pada kesempatan malam ini ya, ini ada request lagi nih dari teman-teman kita. Ini Mas Pur, coba Mas Pur mengupas tentang konsep yang selama ini jadi perdebatan. Nah, apa itu? Konsep manunggaling kaula Gusti. Waduh, serem banget ini konsepnya. Waduh, ini kontennya serem ini. Nah, Mas Pur, ngomongin manunggaling kaula Gusti. Nopal mau nanya dong, karena Nopal belum terlalu memahami. Oke. Karena konsep manunggaling kaula Gusti itu kan hampir-hampir sama dengan marifat, ya. Betul. Menyatu dengan Tuhan. Nah, menyatu dengan Tuhan ini artiannya dalam seperti apa nih Mas Pur? Apakah satu menyatu dalam menjadi kesatuan atau seperti apa nih Mas Pur? Oke. Ini versi saya ya. Ini versi Mas Pur nih. Versi saya. Jadi kalaupun benar salahnya kan kembali tergantung yang menilainya. Ya. Karena gini ya, di saat kita mengupas sebuah ilmu atau makna ilmu itu kita jangan hanya sebatas ikut-ikutan. Betul. Atau referensi kata orang, nanti timbulnya kebingungan. Oke ya. Oke, kita kembali ke tadi konsep manunggaling kaula Gusti ya. Ya. Memang sih ada hubungannya dengan ma'rifatullah, ya kan, pemahaman ma'rifatullah di mana sejatinya kita harus mengenal tentang Tuhan, ya. Jadi manunggaling kaula Gusti itu, ini versi saya, Ini versi Mas Pur. Oke, siap. Jadi menyatunya, konon katanya menyatunya Tuhan dengan ciptaannya. Nah, kalau bagi saya, pemahaman saya ini ya. Iya. Jadi gini, yang dikatakan menyatu konteksnya di sini adalah tentang keriduan. Tentang keriduan. Oke. Saya sebagai ciptaannya, kita sebagai ciptaannya ya, manusia. Itu kan diproses melalui ini apa? Bapak dan Ibu kita. Ya enggak? Di dalam Bapak Ibu itu ada tentang sifat kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap makhluknya. Nah, saat disatukan, maka muncullah saya nih, sebagai anak. Berarti di dalam diri kita itu menyatunya antara ridho Allah dan ridho Bapak Ibu. Jadi larinya ke hal sifat ya. Nah, sifat dan zat. Zat, ya. Karena kalau kita berpikir tentang bahwa Allah itu menyatu dengan ciptaannya, ya nggak bisa. Nggak bisanya apa? Allah kan Tuhan. Nah, berarti seolah-olah kalau kita mengakui satu Tuhan, berarti kita udah ingkar. Nah, jadi intinya konsep manunggal itu ialah menyatunya ridho Allah beserta ridho Bapak Ibu kita, maka terciptalah aku melalui proses wasilah kasih sayang dari Bapak dan Ibu kita. Jadi mohon maaf ya pemirsa, ini pemahaman saya. Kalaupun salah ya wajar. Saya kan ibaratnya hanya sebatas memahami tapi bukan menguasai, karena yang menguasai hanya Allah. Oke. Manunggaling kaula Gusti itu nanti kan berhubungannya dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu perihal tentang mengenal. Nah, sekarang banyak orang berbicara ma'rifat tapi lupa dengan syariat. Padahal yang namanya ma'rifat itu mata rantai antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat itu. Oke. Kenapa mata rantai? Nah, sekarang gimana kita mau bermakrifat kalau tidak ketemu syariat? Nah, syarat itu melalui wasilah pergerakan-pergerakan kita, ikrar kita melalui ridho Allah melalui ridho orang tua kita. Di saat kita terlahir, kita dibeat, kita diikrarkan. Kayak saya seorang muslim, nah ikrar kita berarti, ikrar saya berarti syahadat. Ibu bapak kita itu mengajarkan tentang syahadat, tentang pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kalau kita langsung poin ke ma'rifat, kita lupa syariat, berarti kita udah ingkar dari ridho Bapak Ibu. Nah, kalau kita ingkar dari ridho Bapak Ibu, otomatis ingkar dari ridho Allah. Ingat, di dalam Bapak Ibu kita, di situ ada ridho. Makanya ridho Allah mengarah ke Bapak Ibu kita. Di saat kita tidak ingkar ke beliau-beliau dan tidak ingkar dengan aturan Allah, otomatis kita udah memahami sejatinya ma'rifatullah. Ma'rifatullah
harus bersyariat. Tanpa syariat belum makrifat namanya. Karena memutus mata rantai. Nah, Mas Pur, ngomongin marifat nih, sepemahaman Novel, apakah orang yang bermarifat itu ibadahnya cukup mengingat Allah? Itu disebut ibadah juga. Apakah itu cukup itu, Mas Pur? Saya mau nanya balik ya. Iya. Sejatinya mengingat itu ialah sesuatu yang pernah kita lihat. Sesuatu yang pernah kita lihat. Oke, nah sekarang kalau kita cuma mengingat, emang pernah lihat? Pernah lihat Allah? Nah, kita harus hati-hati ya di saat kita menyampaikan sebuah kalimat atau kata-kata, kan di situ ada tanggung jawabnya. Betul. Kita hanya mengingat, ingat yang mana? Ingat Allah, ingat yang mana? Allah yang mana? Allah kan maha goib. Iya. Kan tadi bilang, di saat kita mengingat, berarti kita udah melihat. Karena mengingat itu adalah sesuatu yang pernah kita lihat. Paham nggak? Paham. Nah, gimana caranya kita mengingat Allah? Itu kan berarti kita udah mengingat Allah melalui sifat, zat, kalam, dan juga perintah-perintahnya. Nah, sifatnya itu kan ada 99 sifat dan sifat 20, ya kan? Zatnya itu pemahaman tentang unsur, angin, api, air, dan tanah. Angin, air, api, dan tanah. Nah, kalamnya tentang firman, tentang kitabullah yang tersurat, tersirat, dan terhampar. Nah, kita maknai, kita ikro, baru kita paham apa yang dikatakan mengingat. Kalau kita cuma ingat, ingat siapa? Berarti yang mengingat ini bukan berarti mengingat bahwa adanya Tuhan, berarti gitu. Jadi gini ya, kalau kita mengingat, nanti kita lagi ke sosok. Ingat, Tuhan itu tidak punya sosok loh. Ya. Nah, begitu juga konteks tentang manunggal, ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara Tuhan dalam diri kita, ingat Tuhan itu nggak butuh tempat, Tuhan nggak butuh ruang. Makanya ada istilah apabila engkau ingin mengetahui tentang aku, yaitu urusanku. Apabila engkau bertanya tentang aku, itu urusanku. Manusia itu hanya dikasih sedikit perihal pemahaman tentang goib. Jadi nggak usah terlalu tinggi untuk berbicara tentang Allah di mana, ya, tentang keberadaan Allah di mana, letaknya di mana. Nggak usah ke situ larinya. Ingat, kita aja manusia nggak tahu ruh kita di mana letaknya. Benar. Kita nggak usah berpikir Allah di mana ini. Ruh kita aja kita nggak tahu di mana. Coba letak ruh di mana. Coba kita nggak usah bicara tinggi-tinggi dulu dah. Nah, makanya ada istilah iman. Iman itu sesuatu yang tidak harus pakai akal. Cukup dengan keyakinan, mengimani. Tapi ingat, logika nanti kita mainnya ke tentang pengenalan. Jadi Allah memperkenalkan diri ke makhluknya melalui zat, sifat, kalam, akal, rasa, dan pergerakan, aplikasi, serta ikro itu. Bukan berarti, wah Allah ada di dalam diri kita. Kita jangan menampakkan Allah butuh tempat. Makanya ada perihal Allah jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuhan. Berarti apa? Aku lebih dekat dari prasangka hamba. Emang prasangka ruang? Bukan. Ya kan? Iya. Oke. Nah, kamu tahu nggak letak prasangka di mana? Ayo, apa di hati, di pikiran, di mana? Kan nggak paham. Iya. Nah, situlah kita bisa membedakan mana ruh, mana rasa. Kalau kita udah ketemu itu, ya insya Allah kita baru paham apa yang dikatakan manunggali. Paham nggak? Ya. Oke, boleh saya. Nah, step-stepnya itu banyak. Nah, banyak bicara makrifat ini. Paham nggak makna dari sifat 20? Paham nggak makna dari 99 sifat itu? Kalau kita udah paham, baru kita boleh bicara makrifat. Tapi ingat, dasar kita terlahir, Bapak Ibu kita, ridho kita sebagai syariat. Ridho Bapak Ibu kita untuk syariat. Kita udah dibeat loh. Kita sama muslim ya, kita udah dibeat sama Bapak Ibu kita melalui wasilah syahadat. Nah, kalau kita lupakan tentang syahadat itu, berarti kita bukan makrifat. Justru kita menjauh. Karena pemahaman makrifat sejatinya, makrifat itu sebenarnya pemahaman itu berbalik 360 derajat daripada syariat. Tapi nanti endingnya tetap syariat. Karena kita hidup di dunia tetap syariat. Di dunia itu kita hidup syariat, pergerakan. Ya. Ya. Jadi kalau kita hanya mengingat, eling gitu kan. Nah, eling yang mana? Berarti selama ini kita nggak eling. Ya nggak? Ya. Nah, padahal di saat kita berpikir masalah dunia aja kita udah eling. Jangan berpikir tentang aku. Ya. Berpikirlah tentang ciptaanku. Untuk mengenal ciptaan Allah aja kita udah nggak mampu semua ciptaannya. Dan sekarang gini, letak bumi, planet itu di mana? Kan kita nggak tahu. Bumi itu di mana posisinya?
Nah belum ibarat tentang kosmos, tentang energi, ya kita kan nggak paham juga. Goib-goib tentang energi, tentang usul aja kita nggak paham. Gaya-gayaan, mengingat Allah. Nanti dulu, ingat yang mana dulu? Mengenal Allah nanti dulu. Kenalilah dirimu dulu. Kamu kenali dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirimu, niscaya kamu kenal Tuhanmu. Nah, kamu tahu diri dulu, sadar diri dulu. Kamu itu siapa? Ya nggak? Ini sih menurut versi kita ya, versi saya, Mas Pur. Ya kalaupun salah ya mohon maaf. Nah, oke, ini bab 2, ini perihal tentang tadi aku nanya apa lagi? Nah Mas Pur, novel mau nanya nih. Ini kan konsepnya Manunggaling Kaulo Gusti. Betul. Manunggaling Kaulo Gusti itu kan setahu novel itu kan konsep yang dibawa oleh Sesi Tejenar. Betul. Sesi Tejenar ini berpatokan dan termotivasi oleh Al-Halats. Betul. Koreksi ya kalau nggak salah. Iya, oke, betul, benar. Nah, kenapa waktu Sesi Tejenar mensiarkan konsep Manunggaling Kaulo Gusti di Nusantara, itu banyak yang menolak dari wali-wali dari Wali Songo maupun Sunan Kalijaga. Oke. Itu kenapa ditolak itu, Mas Pur? Jadi gini ya, di saat kita menyampaikan sebuah ilmu yang orang belum paham dasarnya, kita langsung kasih ilmu yang inti, kira-kira ininya meledak nggak otaknya? Nah sebenarnya gini, 9 wali itu sebenarnya udah paham tentang sejarah, udah paham syariat, tarekat, agama, marifat, beliau udah paham. Cuman gini, jadi gini, para wali itu selalu berpikir gini ya, Islam itu baru proses penyebaran, baru proses pengenalan, ya berarti kan yang disampaikan tentang dasar, tentang syaratnya dulu, ya tentang mengenal itu dalam iktibarnya itu, dalam hakikatnya mengenal itu melalui proses syariat, pergerakan dulu, aplikasi dari sebuah akhlak, ya. Tapi kalau langsung dihajar ke marifat ya namanya belum paham syariat, dihajar marifat ya pusing. Nah jadi intinya sih sebenarnya gini, sebenarnya Hindabar itu pun tidak menyalahkan Sesi Tejenar, nggak menyalahkan, cuman karena posisinya aja, momennya aja belum tepat. Di saat kita baru masuk pemahaman syariat, dihajar melalui marifat ya puyang. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah sih, memang proses belajarnya harus kayak gitu, lewat kayak gitu. Kenapa kalau nggak menyalahkan Sesi Tejenar, kenapa Sesi Tejenar itu harus dipancung, Mas Pur? Nah, itu kan versi-versi tertentu ya. Versi-versi tertentu. Emang versi asli seperti apa, Mas Ya, Pur? kalau saya gini aja deh. Kalau saya nih, ini hasil versi saya. Ya. Diterus Fatonah. Ya. Sekarang para wali itu mengajarkan perihal tentang Rahman Rahim, Rahman Rahim, kasih sayang. kasih sayang. Nah, bahkan Kanjeng Sunan Bonang aja rumput aja, nyabut rumput aja nangis. Betul. Oke? Iya. Nah, bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga itu peka terhadap keadaan orang-orang di sekelilingnya. Di saat melihat orang susah, fakir miskin dan orang kelaparan, Kanjeng Sunan Kalijaga itu mau gimana caranya Kanjeng Sunan Kalijaga bisa bantu. Ya. Nah, masa 9 wali bunuh makhluk ya. Dan beliau itu tahu yang namanya manusia itu tidak ada hak untuk membunuh manusia yang lainnya. Makhluk itu tidak berhak membunuh makhluk. Hidup mati itu urusan Tuhan. Nah sekarang kalau memang 9 wali itu memancung Sesi Tejenar, berarti di mana Rahman Rahimnya? Di mana ibaratnya ilmu yang mereka ajarkan kepada umat-umatnya kan? Nah, sekarang ya kepada pengikutnya lah ya. Iya. Kalau perihal umat kan itu urusan Rasul. Nah jadi kalau logika saya nggak masuk. Seandainya Kanjeng Sesi Tejenar itu dipancung. Cuman kalau menurut saya itu kayaknya cuma diungsikan, dipindah tempatkan. Ya, tapi bukan dipancung, cuman untuk ibaratnya mengelabui bahwa pemahaman itu dikat itu bukan berarti dipancung. Nah, cuman dikat itu nanti dulu, belum saatnya. Berarti direm dulu. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan konon katanya mancung ya. Iya. Konon katanya enggak. Kanjeng Sunan Kalijaga itu mengajarkan tentang welas asih, tentang cinta kasih, bahkan semut pun nggak berani bunuh. Masa bunuh manusia? Berarti udah ikut campur anak Tuhan, ya nggak? Ya. Berarti selama ini yang dipelajarin tentang tauhidnya sia-sia dong. Jadi intinya menurut versi saya ya, Sesi Tejenar itu nggak dibunuh. Nah, kalau nggak dibunuh, hasil sidang dari 9 wali kepada Sesi Tejenar itu seperti apa kan? Para wali songo itu kan mengadakan sidang untuk Sesi Tejenar kan, dengan pemahaman konsep
manunggaling kaula Gusti. Oke. Jadi dari hasil sidang itu akhirnya kan Kanjeng Sunan Kalijaga itu mendatangi suatu tempat membawa sesi sinar ya. Iya. Nah situlah adu argumen, adu perdebatan. Adu argumen, adu perdebatan. Dimulai dari pemahaman dasar. Pemahaman dasar. Nah akhirnya beliau Kanjeng Sesi Sinar itu bukan kalah. Bukan kalah. Jadi intinya gini, waliullah itu jangan sampai ada perdebatan yang ujung-ujungnya larinya ke fisik. Ya. Jadi dengan Rahman Rahim akhirnya terjadi kesepakatan. Itu jadi kesepakatan. Kanjeng Sunan Kalijaga memberikan sebuah tempat kepada beliau Sinar untuk menyampaikan tapi yang udah dimasuki syariatnya. Jadi dipindah tempatkan aja, dikusingkan tapi di tempat orang-orang udah ketemu fatonahnya. Hanya barulah sampaikan ma'rifatnya. Nah sekarang kalau misalnya pemahaman ma'rifat itu memang dikat bener-bener ya, berarti udah nggak ada dong pemahaman ma'rifat. Iya. Padahal ma'rifat itu ya penting, karena sejatinya kita bersyariat ya diawali dari mengenal Tuhan dulu. Siapa Tuhan kita, ya nggak? Nah cuman kadang disalahartikan bahwa sejatinya ma'rifat itu hanya sekedar mengenal. Padahal prosesnya ma'rifat itu ya tetap harus bersyariat. Nih, semua itu dalam diri kita ada. Nih ya syariat. Syariat adalah pergerakan kita nih, tubuh kita. Ini pergerakan, ya. Torekot ialah pergerakan akal pikir. Namanya toreh. Kita mencari, kita ikro, ya. Ikro tentang diri, tentang Tuhan, tentang diri dan alam sekeliling kita. Itu torekot namanya. Oke. Nah, baru hakikat kita bisa merasakan tentang hasil yang kita pelajari. Nah setelah itu baru kita bermakrifat. Setelah bermakrifat itu paham. Nah otomatis di saat kita udah paham, di saat kita bersyariat, Allahu Akbar itu lebih maksimal. Itulah maka nanti di situ akan ada pemahaman apa itu khusyuk, ya kan? Apa itu sah. Kalau udah bicara bermakrifat totalitas, nanti di situ akan memahami. Nah contoh kecilnya dari syariat thariqat hakikat ma'rifat itu kan rantai ya, Mata rantai. rantai. Nah contoh kecilnya itu seperti apa Mas Pur? Nah ini contoh ini ya. Iya. Ini contoh kecil aja. Bisa kita bersyariat ya. Iya. Ini air kan? Air. Ini objek. Objek. Kita sebagai subjek ya. Subjek. Iya. Oke. Ini berarti kan kita badan. Badan. Nih kita bersyariat. Iya. Oke. Ini pergerakan. Pergerakan kita namanya toreh. Ini torek. Ini saat Ini torekot nih. Iya. Torekot nih. Dek, saya pengen minum. Nah, kita bersyariat, bergerak. Nah, pergerakannya yang di dalam dari olah akal pikir kita, oh berarti harus ambil ini. Itu namanya toreh. Torek. Digabung dengan syariat kita. Nah, berjalan kan ke sini. Nih, Jalan. nih ya. Ini pergerakan nih. Ini syariat dan torekotnya nih. Kita minum. Kita rasain. Ini hakikatnya. Hakikatnya. Nah, setelah kita merasakan tadinya haus melalui pergerakan syariat tarekat dan hakikatnya, otomatis kita udah mengerti. Oh, ternyata haus itu harus minum. Rasanya air seperti ini. Itu hakikat. Nah, setelah itu puas. Roh kita semua merasakan nikmat. Jadi syariat tarekat hakikat, syariat adalah pergerakan fisik, tarekat adalah pergerakan akal, hakikat pergerakan rasa, ma'rifatnya paham. Berarti mata rantai syariat tarekat hakikat ma'rifat itu Ada dalam diri kita semua. ada dalam diri dan kehidupan sehari-hari ya Mas Pur ya? Betul, itu. Makanya kita jangan memeta-metakan, oh ini orang tarekat ini enggak. Kita aja semua udah melakukan 4 tiap hari pun 4 itu udah dalam diri kita semua. Nah kalau hanya sebatas pemahaman ma'rifat gini ya kita lihat dulu syariatnya bagaimana, tarekatnya bagaimana, hakikatnya bagaimana, ya. Jadi kita hati-hati di saat kita membedah suatu ilmu. Makanya Rasulullah menyuruh umatnya untuk fatona. Cerdas. Iya, nggak boleh ikut-ikutan, hanya nggak ikut-ikutan. Wow, kata ini, padahal bingung. Hidup itu bukan cuma perihal katanya. Hidup itu memang aplikasi. Teori itu kan dari aplikasi. Dan kadang cuma teori dulu, nanti kadang beda aplikasinya. Tapi kalau kita udah mengaplikasikan perbuatan, ketemu teori. Makanya firman itu kan hasil dari aplikasi-aplikasi para nabi. Percintaan awal itu kan udah ada aplikasinya nih. Iya. Dibikinlah firman. Dan itu udah kejadian-kejadian, itu dirangkum di sebuah firman. Jadi bebarengan antara teori sama aplikasi udah bebarengan, baru ketemu. Ya kan? Iya.
Nah, Al-Quran itu bukan sebatas teori loh, itu real semua. Real semua. Itu bebarengan di aplikasi. Ya contoh di saat Rasulullah ada pertanyaan tentang perihal-perihal permasalahan, dapat wahyu. Berarti kan beriringan, bukan sebatas teori gitu loh. Makanya oke pemirsa ya, mohon maaf kalau saya salah di saat penyampaian tentang pemahaman tentang konsep menunggangi kalau Gusti dan Marifatullah. Tapi yang jelas, di saat kita membedah ilmu, jangan sebatas ikut-ikutan, kita harus patona. Insya Allah barokah, insya Allah di saat kita dipertemukan dengan ilmu, semua terarah. Oke ya, berhubung waktu udah malam, mohon maaf apabila saya ada salah ucap atau salah pemaknaan atau pemahaman. Bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya lebih ahli. Setidaknya saya hanya berbagi melalui versi saya pribadi. Kalaupun salah wajar, saya manusia biasa, karena sejatinya manusia yang sempurna. Tapi segala sesuatu hal akan kita rasakan di saat kita mengimani dan meyakini akan kehendak Tuhan. Allahu Akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.